Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Yang kita hormati orang tua kita, Abah Kiai Haji Thahir Nawawi, semoga senantiasa dalam penjagaan Allah, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, fi kanafihi wa hifzihi wa riayatihi wa inayatihi zahirihi wa batinihi fid dunya wal akhirah, wa ibti'ad an kulli su'in wa makruhin wa hasadin. Bunda Haja Nusna senantiasa dalam ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, alhamdulillah kita diberi kesehatan, kekuatan untuk hadir di majelis ilmu. Kita menyambung kajian kita tafsir dan al-hadis. Sekarang surat Al-Qari'ah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Qari'ah. Surah Qari'ah ini dinamakan Makkiyah. Ada yang mengatakan Madaniyah. Ayatnya ada 11. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'atu mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfush fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Kalau kita terjemahan yang umum, Al-Qari'ah yaitu ismun min asma'i al-qiyamah, salah satu nama hari kiamat. Maka Al-Qari'ah artinya hari kiamat. Mal Qari'ah, ma al-Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal Qari'ah, tahukah engkau? Ini hitobnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma adraka, tahukah engkau? Mal Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu, di mana di hari itu, artinya hari yang yakunun nasu, ya, manusia kal farashil mabthuth, seperti anai-anai yang berterbangan. Nah, ini kita terjemahan umum dulu. Wa yakunul jibalu, dan gunung-gunung itu kal ihnil manfush, seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Kemudian fa amma man thaqulat mawazinuhu, dan adapun orang yang berat timbangan kebaikannya. Thaqulat itu berat, mawazinuhu timbangan, di sini maksudnya timbangan kebaikan. Fahuwa fi 'ishatin radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang radiyah, yang memuaskan. Ya. Wa amma man khaffat mawazinuhu, adapun orang yang ringan timbangannya, timbangan kebaikannya, fa ummuhu, ini maksudnya adalah tempat tinggalnya, ya, tempat kembalinya, yaitu hawiyah, adalah nama neraka. Hawiyah itu ya, neraka. Maka
di sini pun diberi pertanyaan, wa ma adraka ma hiya. Ya. Tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Yaitu narun hamiyah, api yang sangat panas. Dan kemudian kita baca tafsirnya al-qari'ah, yakni al-qiyamah. Kenapa dinamakan hari kiamat itu dengan nama qari'ah? Dari kata qara'a, allati taqra'ul quluba bi ahwaliha. Ya, qara'a ini mengetuk, menggedor, itu qara'a. Menggoncangkan, itu qara'a. Jadi kenapa nama al-qiyamah, salah satu namanya al-qari'ah, salah satu namanya karena kiamat itu qara'a, taqra'ul qulub, ya, mengguncangkan hati. Kenapa? Bi ahwaliha, sebab guncangan hari kiamat itu, ya, membuat hati takut dan berdetak, ya, karena menyaksikan goncangan hari kiamat. Jadi kata orang ngetok pintu kuat, dor, itu kan mendebarkan, ya, itu qara'a. Nah, maka kiamat disebut al-qari'ah karena kedatangannya, keguncangan, kedatangan guncangan hari kiamat itu betul-betul mengetuk, mendebarkan hati. Maka dinamakan al-qari'ah. Kemudian mal qari'ah, sebetulnya itu bukan bertanya, ya. Itu menunjukkan ta'zim, ya. Al-qari'ah, mal qari'ah. Jadi kalau ada sesuatu itu jadi uslub dalam bahasa Arab. Ya, kalau ada orang yang ada sesuatu yang besar sekali, ya, cukup mereka mengatakan, kalau itu sesuatu itu misalnya kita umumkan asyai, yani asyai wa ma syai, gitu. Artinya, itu sesuatu yang luar biasa. Ya, itulah. Siapa yang tidak tahu sesuatu itu? Ya. Atau bocah bader banget gitu misalnya, lalu tiba-tiba ngerubuhin rumah orang. Siapa? Udin, ya. Udin wa ma Udin, gitu. Ya, itulah Udin. Siapa yang nggak tahu si Udin kan, gitu. Itu uslub udah, ya, sesuatu yang ta'ji', ta'zim, gitu. Jadi bukan makna istifham tidak tahu, cari tahu, tetapi di situ adalah litahwil, lita'zim, gitu. Maka mal qari'ah tahwilun li sya'niha, gitu. Menganggap besar karena, ya, sya'niha, karena perkara kegoncangan itu. Wahuma al-qari'ah, satu, kan huma itu kan, dan dua perkara itu, dua perkara ini apa? Satu, kalimat al-qari'ah dengan mal qari'ah, ya, kedudukannya mubtada. Al-qari'ah, ya, bermula hari kiamat, gitu. Mal qari'ah, ya, lalu mal qari'ah itu juga mubtada juga. Apakah, ya, al qari'ah, hari kiamat itu? Jadi mubtada, al qari'ah khobar, jumlahnya jadi khobar kepada al qari'ah yang pertama. Wa huma mubtada'un wa khabarul qari'ah. Itu. Jadi mubtada plus khobar, ya, dan juga jadi khobar al-qari'ah, kalimat mal qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah, ma a'lamaka, ya,
Kalau singkat bahasa kita mah tahukah engkau, tapi bahasa Arab lebih dakik, lebih adal istilahnya, bahkan lebih ada, bukan sekedar adal tapi lebih ada. Ada itu lebih mananya tertunai gitu. Kadang-kadang kita punya bahasa sebetulnya nggak pas sama maknanya tapi dipaksain. Tapi kalau bahasa Arab karena punya persediaan turunan kata yang banyak, jadi betul-betul semua ungkapan ya punya kalimat, ya, punya kalimatnya. Makanya definisinya kan tahwilul aslil wahidi lima'anin maksudatin, ya, ila amsilatin. Tahwilul aslil wahid ila amsilah, ya, merubah asal kalimat menjadi banyak persediaan kalimat. Maksudnya lima'anil maksudatin, untuk menunaikan ini, li ta'diyati al-ma'ani, itu li ada al-ma'anil maksudah, untuk menunaikan makna yang dimaksud. Maka wama adraka, kalau kita arti letternya, apa yang membuatmu tahu gitu. Kita tahu itu kan ada yang membuat kita tahu gitu. Ya kalau bahasa kitanya, tahukah engkau? Wa ma adraka mal qari'ah, ya, apakah al qari'ah itu? Itu mal qari'ah ini merupakan takkid daripada mal qari'ah yang pertama, ya, untuk menciptakan makna kegoncangannya, ya, sangat besar, sangat lebih. Ziyadatu tahwilin laha, diulang itu untuk menunjukkan, ya, besarnya kegoncangan hari kiamat itu. Wama al-ula, ma yang pertama, mal qari'ah, tadi al-qari'ah, mal qari'ah mubtada, wama ba'daha khabaruhu al-qari'ah, dan wama as-saniyah, ya, wa khabaruha, adapun ma al-qari'ah yang kedua ini bersama khabarnya, ma dan al-qari'ahnya itu fi mahalli al-maf'ulis tsani li adra. Wa ma adraka, maf'ul pertamanya ka, maf'ul keduanya jumlah mal qari'ah. Karena kalimat adra adalah kalimat fi'il yang punya dua maf'ul. Maf'ul pertama ka, maf'ul kedua adalah jumlah dari mal qari'ah. Itu. Yauma nasibuhu dalla alaihi al-qari'ah ay taqra'u, ya. Wa ma al-qari'ah yauma, ini dzarab, ya, maka dibaca nasab, menunjukkan bahwa al-qari'ah itu adalah mengetuk, menggoncangkan, mendobrak gitu. Di mana? Di hari yakunun nasu, di mana manusia, ya, kal farashi, seperti farash, ya. Farash itu diartikan secara tafsirnya anai-anai, ya. Apa anai-anai? Klaron, belalang kali ya. Mabsus, yang bertebaran. Jadi kena digoncangkan itu manusia seperti klaron lah, atau jangkrik lah, itu ya, jarad, ya, yang bertebaran gitu. Mabsus.
Di situ dikatakan ka ghaughail jarrad. Itu ghaugha itu satu suara, suatu kebisingan begitu, karena digoncangkan manusia teriak jadi begitu ya, suara jeritan yang orang berjuta-juta, jadi suaranya seperti ghaugha al-jarrad, seperti suara jangkrik, suara belalang. Kalau malam kan tuh udah tidak kedengeran apa suaranya, itu karena datangnya kiamat menggoncangkan manusia. Kagaughail jarradil muntashar, seperti suara bising belalang yang bertebaran. Yamuju ba'duhum fi ba'd. Ya, yamuju itu yang saling membentur satu sama lain. Ya. Jadi ilustrasinya manusia ketika kedatangan hari kiamat ya, seperti belalang-belalang, anai-anai ya, yang berterbangan dan bertebaran ya, dengan suara jeritan-jeritan ya, disebabkan terjadinya kegoncangan di hari kiamat. Kenapa demikian? Lil hirah, karena kebimbangan ya, karena ketakutan ya. Dan itu terus ila an yad'uwa lil hisab, sampai ya, dia dibawa ke masa perhitungan, masa hisab itu, dan terus goncang ya. Watakunul jibalu, dan bukit-bukit kal'ihnil mampush ya. Gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Bulu dalam karung itu kan kita hambur-hamburin tuh. Itu ilustrasi gunungnya meletus, keluar laharnya, terus muncrat keluar seperti bulu yang dicabut, kemudian kempes dan rata. Watakunul jibalu kal'ihnil mampus ya, yaitu kasufil mandub ya, kasufil mandub itu mandub dicabut seperti wol yang diulur-ulur, dicabut, diulur. Fi khifati sayriha, karena ringan ya. Kenapa diumpamakan seperti bulu itu? Kan bulu kan jika dikeluarin ringan, dan bukit-bukit juga begitu goncang ya, dan mengeluarkan laharnya seperti bulu, begitu ringan ya, digoncangkan buminya. Hatta tastawiya ma'al ard, sehingga rata dengan bumi semua. Baru masuk ke hisab, ke mizan ya, karena kegoncangan itu ketika kiamat terus tidak berhenti ya, sampai ke waktunya dihisab. Fa amma man saqulat mawazinuhu, maka adapun orang yang berat timbangannya, ini timbangan kebaikan, karena yang perlu timbangan kita berat kebaikan. Itu sudah nggak perlu diterangin lagi. Ya, maka kita selalu berdoa semoga amal kita menjadi memberatkan timbangan kita. Itu. Nah, itu karena amal yang kita lakukan di sini itu kita tidak dapat mendeteksi diri kita ya, ikhlas atau tidak karena Allah. Tidak dapat. Ya. Bahkan orang yang makrifat sekalipun, yang punya yang punya kekhusyuan ya, dan ketakutan pun, dan sifat malu kepada Allah yang tinggi ya, selalu yattahimu nafsah, katanya ya,
kata mereka dalam kitab-kitabnya, selalu menuduh dirinya perbuatannya kurang sempurna. Kenapa orang arifin yang tumbuh dari hatinya itu? Karena dia menyaksikan bahwa kebaikan yang dia lakukan itu hidayah dari Allah, pemberian. Kayak kita dikasih sama orang ngurusin mobil mewah misalnya. Ya, saya nitip mobil mewah saya nih, harganya 10 miliar mobil, bukan mobil Avanza, 10 miliar tuh gitu. Nanti cuci, sabunnya dikasih, isiin bensin, duitnya dikasih. Itu kan bukan punya kita semua itu. Nah, kita mesti orang itu penuh ketakutan, takut ngurusinnya enggak sempurna. Itu karena dia tahu banget itu bukan punya dia sama duit-duitnya, itu. Nah, itu yang tumbuh di hati para arifin, selalu menuduh dirinya kayaknya enggak sempurna. Itu. Nah, karena arifin itu mereka ya orang yang bersih hatinya. Itu. Nah, seperti taubat aja ya. Kan taubat yang kita dulu ngaji Minhahus Saniyah tuh. Taubat itu katanya ada permulaan, ada penghabisan. Permulaan taubat ini yang masuk ke dalam kategori mula-mula. Pertama katanya taubat dari dosa besar. Ya, wah alhamdulillah dosa besar kita nggak melakukan. Berarti ada lagi taubat dari dosa kecil. Dosa kecil juga alhamdulillah. Ini orang kalau nggak punya dosa besar, maka dosa yang dia rasa dosa kecil. Kalau ngerasa itu Nah, kalau dia enggak punya dosa kecil, terus ada rasa dosa, ada apa? Yang makruh. Yang makruh juga enggak ada, dia enggak melakukan. Apakah masih ada rasa dosa? Ada. Apa? Ru'yatul hasanat. Khilaful aula. Yang keempat. Apa khilaful aula itu? Tidak melakukan yang prioritas, yang utama. Ya, misalnya bini ngutamain laki apa ngutamain yang lain? Yang lain. Dosa tuh kan ya. Tapi kalau masih dosa besar mah ini belum ngerasa dosa. Udah apa bang? Segitu pakai aleman banget bang, gitu. Nggak ngerasa tuh dia dosa. Karena antriannya belum sampai sini. Kalau orang udah nggak ngerasain yang makruh, baru ngerasain ya Allah bang, saya dosa banget ini bang. Itu namanya khilaful aula, menyalahi yang utama. Nah, kalau yang utama udah beres, masih ada rasa dosa. Justru kan orang tuh makin bersih kan hatinya, ngerasa dosa, ru'yatul hasanah. Ngaku ngerasa ngelihat dia baik, itu dosa. Nah, kalau dosanya masih di sini, ngaku baik nggak ngerasa dosa, ngerasa benar, nggak bakal terasa itu dosa. Karena antriannya belum sampai sini, sampai sini ya, belum tentu ini juga yang pertama, yang kedua ngerasa. Ini ru'yatul hasanah. Ya, itu dulu di apa? Di Minhahus Saniyah. Nah, kalau ini enggak juga, selamat juga, masih ada tuh rasa dosa. Apa? Rasa taubatnya benar. Ya Allah, saya timbul perasaan taubatnya benar. Itu tuh suara yang timbul di hati, begitu dosa itu bagi dia. Nah, ini mula-mula. Ini belum arifin, ini belum. Yang arifin mah tobat dari lupa sama Allah.
Nah sekarang kita sholat, udah berapa tahun kita sholat tuh? Sehari 5 kali, udah berapa ratus kali. Ingat gak sama Allah? Orang. Rasanya dosa. Kagak pisan, rasanya soleh bener malah. Kagak berhenti sholat saya mah sama jamaah-jamaahnya. Rasanya soleh bener. Nggak bakal ngerasa kalau sholatnya dia nggak ingat Allah. Itu arifin, ya, itu arifin. Nah maka taunya amal kita itu tidak diterima nanti di akhirat, atau jadi arifin. Itu meskipun namanya arifin, kayak kalau nggak arifin beneran mah nggak bisa. Iya. Kalau arifin baru ngerasa tuh kalau dia dosa di sini. Karena tadi tuh dia ngelihat banget itu mobil mewah punya orang, bukan punya kita. Kita dikasih hidayah, bisa taat, bisa sholat, punya ilmu, punya amal, punya akhlak. Itu Allah yang ngasih. Kerasa banget itu teh pemberian Allah. Maka rasanya ya Allah, lecet nggak tuh mobil ya? Dilihatin, ketakutan aja. Itu. Tapi kalau dipinjeminnya mobil Avanza mah rusak kali, mobil jelek. Nah makanya di sini fa amman saqulat mawazinuhu, itu amal baik. Karena amal yang kita harapkan berat, timbangannya yang baik-baik. Nah bini itu amal yang paling berat timbangannya taat sama laki. Itu berat timbangan baiknya tuh. Timbangan yang lain-lain lama dah untuk jadi berat. Kalau yang paling timbangannya berat bagi bini itu taat sama laki. Kalau laki kawin lagi biarin. Itu berat banget itu Pak. Bukan amalnya, nerimanya berat. Ya, bohong Bu, itu malah lagi humor. Ya. Tapi kalau memang terjadi, memang timbangannya berat banget Bu, kebaikannya itu. Ya. Wa amma man saqulat mawazinuhu ay bi an rajahat hasanatuhu ala sayyiatihi, di mana tim amal baiknya hasanatnya rojahat, lebih berat telah berat hasanatnya di atas sayyi'ahnya, kebaikannya. Gitu. Nah itu amal itu ya tergantung kekuatan imannya. Coba ya, kita teringat perkataan Rasulullah ya, Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Abu Bakar. Ya, Sayyidina Abu Bakar masih hidup seger buger. Kata Nabi, kalau iman Abu Bakar katanya ditimbang sama iman umat ini semua, itulah rojaha imanu Abu Bakar katanya. Iman Abu Bakar lebih berat. Iman kita yang kebanyakan enteng. Nah sahabat kan pada bertanya, bimanilta hadza ya Abu Bakar, antum ini dapetin iman kayak begini itu dengan apa? Enggak nyebut dengan sholat, puasa, bukan. Karena dalam konsep tasawuf, orang yang dekat kepada Allah itu batinnya, bukan bilangan zikirnya, bukan bilangan amal yang dilakukan oleh tubuh ini. Karena amal itu tidak boleh kita iktimad. Hadis mengatakan amal nggak masukin surga kecuali rahmat Allah. Artinya yang dilakukan karena Allah. Gitu. Nah, apa jawaban Sayyidina Abu Bakar? Jawabannya tertinggi banget, binak diddain katanya.
Saya mah udah nggak ngerasa punya duit sama nggak punya duit sama. Saya mah Pak biar digamparin bolak-balik ya beda kan, nggak punya duit sama punya duit mah. Ya dipaksa sama ya, lu mau punya duit sama enggak, gua gampar nih. Beda Pak, gampar-gampar dah ya. Beda pokoknya. Nah kalau udah nggak ngebedain, itu namanya ma'rifat. Dicaci sama dipuji sama, nggak ngebedain. Ini bini juga dimadu sama nggak dimadu sama nggak Bu? Nah kalau belum ngerasain mah belum tahu rasanya. Ya contoh makanya kita sebut semua. Itu. Jadi amal yang berat itu, ya, itu yang membuat kehidupan kita jadi puas. Makanya fa amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Dia fi ini dzarfiyah. Jadi kebahagiaannya bukan di luar, di dalam sini. Dia berada di dalam kehidupan yang puas. Itu. Seperti orang beramal karena Allah, amalnya diterima oleh Allah itu ringan Pak. Amal kita kebaikan diterima oleh Allah jadi ringan. Ketika ngerjain lagi enteng. Nah kalau masih berat baik, berarti nggak sampai-sampai itu ke tangan Allah. Berat lagi. Makanya para arifin itu mengatakan sukutut taklif, amalnya udah enteng katanya gitu. Lah ini kan akhirat, emang apa di akhirat? Akhirat ini kan apa namanya? Penjelasan yang kita kagak tahu di sini. Karena amal itu bukan fisik, amal itu sifat. Amal itu nggak kelihatan baik buruknya. Yang kita lakukan jongkang-jongkengnya, yang kita lakukan gerakannya, tetapi hakikat amal itu tidak kelihatan, abstrak. Di surga baru, di sini orang tahu ge, begitu sampai surga mah tahu tiba-tiba. Karena apa? Karena wabasoruka hadid kata Allah. Mata kamu tajam, tahu kamu tajam. Sampai di sana mah lah. Perasaan di dunia banyak buat amal gua, orang ada di sini. Udah nerima baik enggak, udah dicabut otaknya Pak, enggak bisa protes. Makanya kalau saya ingat Kiai dulu bilang, seperti orang kerja katanya di Sumatera katanya, hasilnya kan dibawa pulang kan ada dibangunin tuh hasil kerja lu. Orang katanya kerja di sono duitnya dipakai main judi, pakai kawin lagi katanya gitu, habis. Pas pulang nanyain mana duit hasil kerja. Itu ya perumpamaan sederhananya. Nggak bisa kita bagaimana nanti di akhirat. Wah ya. Nah, kita di dunia ini kita yang ngebangun surga kita, istana kita. Ya. Iya kita. Zikir-zikir itu kan menumbuhkan taman-taman bunga-bunga di sekitar istana kita. Gitu. Nah, ini amal-amal ini ketika ditimbang, berat bener. Gitu. Nah, tapi ketika amal itu diungkit, hilang. Ya, hilang dah pahalanya. Dan banyak yang menghilangkan berat amal itu yang kita lakukan di dunia ini. Dan nggak ngerasa kalau amal kita udah kita rusak sama diri kita, itu nggak ngerasa. Begitu ke akhirat baru ngerasa. Nah maka fi'ishatin radiyah itu di dunia juga isyah radiyah. Ya. Di dalam kehidupan yang puas, yakni fil jannati,
di surga, ai zata ridon bi an yardoha ai mardiyatan lahu. Artinya yang surga yang ada keridhaan, di mana dia meridhoinya, merasakan puas. Surga itu pertunjukannya. Surganya kita di dunia ini, leganya, sabarnya, khusyuknya, ridhonya, ikhlasnya, itu raihatul jannah. Harumnya surga udah sampai ke kita. Akhirnya mah bini abang-abang namanya taat sama suami, begitu suaminya kawin lagi berubah, wajah gua taat sama lu udah dicabut gitu, habis bu, kosong lagi jadinya. Ngomongnya bagian kosong ge, itu saking kagak maunya bapak, mendingan kosong udah sekalian daripada di madu mah katanya. Ya makanya lakinya jangan berani-berani ya madu kalau bininya nggak mau. Gitu. Artinya sampai jannah itu, makanya apa? Surga itu ridho. Coba malaikat yang nunggu pintu surga siapa namanya bu? Nah, memang simbolnya ridho. Ya, ridho takdir Allah, ridho ketentuan Allah, ridho itu ridwan. Ya. Di surga mah kayak begini misalnya, kita nggak tahu di sini nih apa yang kita lakukan, kan nggak tahu. Nanti di akhirat itu divideoin tuh video lu tuh. Ya Allah, baru nggak bisa beda ini sama itu. Kita ngelihat visualnya, begitu katakan. Ya, di akhirat itu ngelihat visual amal yang abstrak itu tentang diterima tidak diterima. Nah ini. Wa amma man khafat mawazinuhu, kalau ringan timbangannya, bi an rajahat sayi'atuhu ala hasanati, yang menjadi berat keburukannya atas kebaikannya, fa ummuhu hawiyah. Ummu itu induk, seolah-olah kandangnya itu neraka hawiyah. Maskanuhu, tempat tinggalnya, hawiyah. Ya, hawiyah itu sendiri maknanya menyungsepkan, memanaskan. Wa ma adraka mahiyah, tahukah kamu mahiyah? Ini artinya pertanyaan yang tabkhim, lit tabkhim wa ta'zim wa tahwil. Tahu nggak apa itu hawiyah? Narun hamiyah, api yang sangat panas, syadidatul hararah. Ya, kenapa ada mahiyah, ada hak di situ? Itu hak hiyah lisakt. Ya. Terus dituwaslan wa waqfan, untuk sukut ya. Di situ baik wasal atau waqaf, tapi mahiyah berhenti di situ. Ya. Bahkan ada dalam qiraat mahiyah nggak ada haknya. Ya. Itu ada qiraat lain. Ya. Itu saja, naqifuna walhamdulillah, al-Fatihah.